Yang Iki ke-8. aslinya bukan bangun pagi. Iki serius rung turu kabeh yakin aku nek bisa ngaruh kayak. Loh Pak, Ya, ini bukan weekend kok apapun kamu di itu. Semarang Pak. Aku sampai hafal Mas di sini Mas di Semarang. Hmm. Ini aku berjarak 10 meteran dari Pipeng nih. Asam ono suara ayamnya itu sangat asik lah. Aku mendengar sangat sih. Sangat Ayam Indonesia. sangat Iya. pagi hari. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan di Komkera Podcast yang episode ke-8. Dan episode ke-8 ini kita akan membahas, langsung kita kerucutkan aja tentang AK47 dan The Race waktu tahun 2019 kita kemarin pernah tour gitu. Dan itu juga di era-era itu kita juga perlu bahas juga ya, pada saat itu kan kita sama-sama untuk mempromosikan album kita masing-masing ya. Kalau untuk AK47 mempromosikan album Loncati Pagar Berduri, dan sedangkan untuk The Race, apa title-nya lagi? Pornoan. One ya. Dan itu kami sempat melakukan 10 hari ya, 10 hari di di tour tersebut. Mungkin nanti kita akan membahas itu khusus, tapi ini sambil kita inilah mengingat-ingat sedikit gitu kan tentang bagaimana The Race dan AK47 kemudian kita tur bareng gitu. Mungkin kita bisa membahas itu dulu, nanti kita bisa membahas yang lain. Gimana? Oke. Ya. Aku sih sebelum membahas perkara Southeast Southeast Asia tournya antara Tidres dan AK47 itu, aku ingin sedikit bercerita perkara ceritanya Pipeng ketika melakukan tour sendirian ning Asia Tenggara. Dan dari banyak ceritanya itu serius dramatis serius. Dan aku Well, itu bisa ceritakan season wise apa? Gila itu, gila. Maksudnya itu sebuah tindakan yang kurang waras kalau menurutku. Ini aja. Oke, Peng, mungkin sambil ini ya. Oke, kita nanti bisa membahas itu. Jadi mungkin kita bahas tentang inilah rute dan tour band Semarang. Nanti kita bisa membahas band kita. Dan sebelumnya aku ingin memberikan kenalan ya bagi mungkin yang baru yang bergabung. Ini adalah Komkera Podcast. Kita bersama Kesit dari Yakin Grind dan Pohon Sarjono dan Serambi, dan sedangkan Deva juga selaku penulis dan juga publisis dari The Race, dan juga ada Pipeng dari The Race dan Mandors juga dia. oh iya, dan juga manajernya Mandors dari Deva, dan kemudian Pipeng juga beliau juga musik produser yang saat ini sedang getol-getolnya usaha atik mixer ya di pondok kiriman. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Nah, silahkan mungkin bisa ceritain tadi si Kesit tadi menyeletuk soal tour yang dramatis itu. Tapi sebelumnya bisa ceritain nggak, Peng, tentang peta konstelasi rute tour yang setelah kamu melalui tour itu bersama kita dan juga kamu solo pada saat itu. Silakan. Iya, iya. Jadi memang pada tahun 2000 berarti berapa itu? 2019 itu kan Idris berangkat sama AK47. Itu sebenarnya aku patut apa ya? Itu sebenarnya rute yang katakanlah gini, kalau misal orang yang menemukan rute itu sebenarnya aku bisa bilang kalau itu adalah rute yang ditemukan sama Mande. Jadi yang memang satu band sama aku juga. Mande dari Mande Deadly Weapon ya. Ya dia itu memang di 2018 itu dia menemukan rute Asia Tenggara yang aku bilang itu secara ekonomis, artinya dalam apa ya, efisiensi begitu, dia
dia bisa sangat nganu dalam satu kali jalan itu band bisa sangat mengirit budget untuk tour sekaligus bisa dapat apa semua negara di Indo-China itu dengan budget yang bisa seminimal mungkin begitu. Karena kan kalau misal dilihat beberapa tahun sebelumnya mungkin itu band-band yang kerap tour ke Southeast Asia itu hanya Malaysia Singapura atau Malaysia Thailand Singapura gitu. Tapi jarang ada yang dia ambil rute lebih jauh, saya lebih ke utara atau ke selatan. Nah itu kupikir yang memang pertama bikin jalur itu ya, yang memberanikan diri untuk membuat jalur itu tuh Made Dharma sama bandnya yang si Warmouth. Jadi waktu itu Puncak juga kayaknya ya. Anca itu ini sama Apoteka itu setelah Warmouth itu. Dia iya, di 2018. Tapi di 2018 waktu itu sebenarnya aku berangkat karena awalnya memang aku ada wacana untuk mengisi drum di situ karena ada beberapa hal yang ada kendala lah di paspor gitu, di administratif maksudnya. Lalu tapi akhirnya si drummernya bisa berangkat dan aku sudah terlanjur urus paspor dan lain-lain. Akhirnya aku tetap berangkat gitu untuk ngurus merchandise lah dan lain-lain, urusan di belakang panggung gitu. Dan si jalur itu sebenarnya sama dengan yang aku pakai di turku yang 2019. Jadi 2018 itu turnya pun sama, ada di bulan Juli. Dan Tidre sama Kematuju itu aku juga sama, itu hampir tanggalnya sama, cuman beda beberapa hari doang gitu. Cuman bulannya sama di bulan Juli. Nah itu sebenarnya treatmentnya yang ku bikin ya mostly ya 90% sama gitu. Mulai dari rute, mulai dari transportasi apa yang digunakan gitu. Terus jejaring terlebih kan yang apa kupikir di situ karena memang ini aku juga berangkat ikut ke sana maksudnya di 2018. Jadi beberapa aku sudah apa ya mengenal begitu loh Mas Gada. Jadi terus aku setelah pulang dari sana aku bercerita banyak hal, aku coba tetap berkontak sama mereka. Akhirnya ya, Pengalamannya kalau aku dramatis sekali. aku juga punya band semacam ini gitu. Aku sedang rekaman untuk bikin album baru. Akhirnya dari situ mungkin gitu. Maksudnya kupikir hal-hal semacam itu belum mungkin untuk band-band baru. Maksudnya ini orang yang bisa atur tuh bagaimana sih? Di situ tuh aku masih berpikir seperti itu. Maksudnya untuk band untuk akhirnya bisa manggung di luar negeri gitu katakanlah ya, itu bisa nggak sih kan gitu. Tapi ternyata mereka karena memang apa ya, kalau kupikir memang mereka juga sama gitu, semangatnya sama, etosnya sama. Akhirnya juga mereka punya keinginan yang sama untuk oh ya udah kalau misal kamu punya band dan kalau kamu punya keinginan ya udah aku juga pengen nonton band kamu gitu. Sebenarnya sesederhana itu aja. Entah dimanapun ya, di Malaysia, Singapura, di Vietnam, dimanapun sama saja gitu. Pun ketika kalau misal dia atau akhirnya teman-teman yang memang apa di negara tersebut punya ini, akhirnya ngomong juga ke aku gitu, aku punya band baru gini, aku juga pengen
ke ini gimana ya caranya. Ternyata pun punya kebingungan yang sama kalau aku ngelempar balik gitu ya. Ternyata ininya di situ. Jadi maksudku kalau misal ini sangat mungkin gitu kalau misal band itu akhirnya punya keinginan untuk memperdengarkan musiknya sejauh mungkin, itu sangat mungkin. Iya sih, Itu sih. budaya tour itu sebenarnya kalau aku sendiri kurang mengerti ya, seperti kritik Pupung pada Kongres Musik Kota yang kemarin tuh loh Pak. Kenapa ya? Maksudnya itu kritik yang krusial sih ya menurutku. Sampai tahun 2000 ya kira-kira mungkin sampai tahun 2020 budaya tour pada band-band Semarang itu masih ada, dan sekarang kok semakin ke sini produktivitas karya begitu masif meningkat. Acara-acara itu hampir setiap minggu ada sampai kita bingung untuk memilih menonton yang mana. Tapi itu budaya tour itu kok malah agak luntur ya kalau menurutku sekarang ini. Ya kesadaran untuk ini aku sudah merilis sesuatu dan kemudian kayaknya aku harus segera tur ini gitu loh. Itu kayaknya malah luntur. Aku tidak tahu yang mengakibatkan itu, makanya aku agak sering bertanya kepada teman-teman yang lebih muda tuh, kenapa sih kalian tidak terpantik untuk melakukan tur, padahal ketika ada beberapa jawabannya adalah perkara jaringan. Jadi mereka tidak tahu, Mas, kalau saya mau ke sana ngontak siapa ya? Loh, itu kan kamu bisa minta tolong ke aku, bisa minta tolong ke Peng sana kae yang pernah melakukan tur itu, kamu tanyai aja jaringan mereka ke Garna. Kamu tanya ke Garna, Mas Garna, saya kira-kira kalau mau ke jalur ini saya harus kontak pada siapa, itu kan bisa dilakukan gitu loh. Iya, iya. Niat itu ternyata ada setelah dari banyak jawaban yang aku kumpulkan, itu ternyata keinginan untuk tur itu sebenarnya membuncah di pada mereka. Nah, yang kemudian membedakan adalah kenekatan. Teman-teman sekarang itu ternyata lebih ini ya, lebih ini harus tertata begitu. Kalau mungkin waktu itu seperti ini percontohan Yakim Green ya. Yakim Green ketika merilis Amor Fati Go Fatum di tahun 2017 itu sama sekali nggak ada uang untuk tur dan nekat saja. Sampai kemudian mencapai 26 titik itu kok kemudian terlaksana, itu sampai sekarang pun aku juga heran. Tapi ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa terlaksana gitu loh. Iya, Gitu. iya. Dan ya, ada cara-cara yang dilakukan, ada semisal menjual merchandise, terus banyak hal yang dilakukan. Ada beberapa teman yang bersimpati dan kemudian mendonasikan sebagian rezeki mereka. Ada. Seperti contohnya Mas Dina ya, yang aku dan pada kesempatan IG Live ini pun aku ingin berterima kasih pada si Mac ini, gitaris dari Amy, dan Mas Dina ya. Mereka itu memberikan kontribusi artwork pada Yakim Green yang aku pikir bagus sekali, dan dari penjualan hasil printing artwork mereka itu hampir mengcover seluruh biaya tur Yakim Green. Itu hampir mungkin ada 70%-nya tercover oleh penjualan dari sumbangan artwork mereka itu, yang kemudian kami print dalam berbagai bentuk. Nah, ternyata perkara-perkara kerja apa ya, aku sih waktu itu sangat ini ya, ingin mengembalikan ingatan-ingatan keinginan untuk saling membantu di antara para pelaku ini loh. Itu waktu itu masih kental sekali. Ya, aku tidak menuduh bahwa sekarang ini luntur juga enggak gitu loh. Tapi bahwa keinginan bahwa itu ternyata bisa dikolaborasikan dan kemudian bisa berujung menjadi pendukung finansial untuk perkara tur ini. Karena aku lihat teman-teman sekarang ini agak ragu-ragu untuk melakukan tur itu. Penyebab utamanya adalah basis finansial itu tersebut. Bagaimana ya biaya produksinya semahal apa ya, bagaimana untuk mencapai target apa biaya itu, kayak gitu sih. Kamu pikir seperti itu. Tapi terus seperti yang kamu ceritakan waktu kamu tur solo yang di Hongkong. Kamu kan nekat sama sekali. Kamu di Hongkong, uangmu tinggal cukup untuk membeli teh manis
dan kamu tidak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan, dan kamu, oh ada warung Indonesia nih, aku nongkrong di sana. Pipeng ini nongkrong dalam keadaan tidak punya duit sama sekali kan. Dia membeli segelas teh manis dan ya sudah, dia cuma berharap semoga ada orang Indonesia yang datang ke situ dan bisa diajak berkenalan dan untuk kemudian dimintain tolong. Gila, enggak, aku tidak mampu loh membayangkan kondisi seperti itu, tidak mempunyai uang sepeser pun di negara orang lain dan kemudian berharap bagaimana sih tour ini bisa tetap berjalan ke titik selanjutnya dengan kondisi yang sengawur itu. Ya, Dan akhirnya tapi memang dari kenekatan itu Oke ya. ya. Doanya Ada terkabulkan Hmm. dan kemudian bertemu dengan teman Indonesia. Kamu dari Indonesia? Ya Mbak, saya sedang ya. Wipeng berkata dengan jujur gitu loh bahwa saya ini musisi Indonesia Mbak yang sedang tur dengan biaya sendiri swadaya gitu. Saya sekarang sedang ya ampun Mas. Akhirnya ya dibantu dengan semacam sajab ya, Bang ya. Iya, begitu. Di pemandu tur orang Indonesia yang ada di Hong Kong dan kemudian mendapatkan income dan kemudian itu bisa dipakai untuk melanjutkan turnya. Selamat untuk kembali ke Indonesia lagi. Nah, ketika dia bercerita cerita dramatis itu, aku langsung bilang kamu harus membuat buku tentang itu. Itu adalah cara membayar utang pada orang-orang yang menolong kamu di perjalanan. Iya, Betul. Serius, kamu berutang besar pada orang-orang. Iya. Tapi kalau ini aku penasaran tuh sama Mas karena tapi sebenarnya atas kan yang kita kenal selama ini kan di maksudnya di ranah hardcore gitu Mas Garna. Rekam rilis tour itu kan jadi kayak semacam ini ya, apa? Semacam Template. udah otomatis gitu. Kalau band hardcore punk ketika kita punya band ya udah rekam aja, rilis, setelah itu tour gitu. Kalau di Amerika tuh sebenarnya gimana Mas? Di skena dengan skala yang paling kecil gitu. Maksudnya dari bawah sekali gitu. Itu aku bagaimana Mas? Aku pikir hampir serupa sebenarnya, hampir sama sebenarnya. Sama ketika bagaimana ketika sudah ketemu dengan orang cocok jadi bikin band. Itu pun ketika saya rasakan ketika memang dulu untuk mendapatkan personil band itu memang itu seperti kayak jodoh gitu. Jadi memang gak cocok gitu. Nek cocok kamu akan bisa jalan terus dan memang sudah memahami bahwa orang-orang berada di band itu memiliki karakter. Jadi kita itu nggak bisa yang harus benar-benar kabeh iki apik. Kudu yang ngomong bisa nerima ngono lho. Nah, dari situ akhirnya punya band, terus mungkin hampir sama ketika mulai direkam, rilis, tour, dan itu yang akhirnya tidak hanya dari penjualan merchandise dan rilisan fisik selama tour, tetapi juga di Bandcamp juga. Karena banyak di sini itu orang-orang tetap membeli Bandcamp gitu, membeli MP3 high-res-nya gitu loh. Karena itu juga bentuk memang mereka support. Aku di sini yang aku lihat ya, kalau memang dia support banget ya, dia akan membeli apa kasetnya dan juga sama ini apa Rilisan digital ya, atau mereka bisa langsung dapatkan digital download. Jadi karena memang perbedaannya mungkin sebenarnya kalau aku lihat dari sekarang, sebenarnya di Indonesia itu jauh lebih beruntung. Apalagi karena itu maksudnya begini, beruntungnya kalian itu ada kemungkinan bisa mendapatkan sponsor ya. Sponsornya pun bahkan tidak hanya dari korporasi atau rokok saja, tetapi juga bisa dari berbagai organisasi atau apa gitu loh. Kalau di sini itu underground yo memang ternyata underground banget gitu loh. DIY banget yang dimana itu yo ono sing acara sing koyo ning Indonesia kok ngono kuwi sing gawe koyo histeria ngono iki ono gitu loh. Tapi ada sangat unik, Mas sangat unik gitu loh.
Sehingga Tapi ada sentimen atau tidak? Maksudnya apa ya? Ini kok disponsorin sih? Itu kalimat yang paling ini ya, kalimat yang paling apa ya? Ngaco gitu maksudnya. Kok disponsorin sih gitu? sebenarnya pun disponsorin ya, kata sponsor ya nggak masalah ketika itu disponsori misalnya sesuatu Oke, yang sebentar, itu guys. sesuai Sebentar, guys. gimana. Aku boleh mempertanyakan konteksmu apa barusan statementmu barusan bahwa ini disponsori kok kayaknya ngaco banget itu maksudnya apa, Bang? Ya itu kupikir ngaco gitu. Maksudnya Anda gitu. Maksudnya ini konteksnya pengalaman pribadi ya. Iya. Anda gitu beberapa pertanyaan gitu ketika memang ada satu band atau memang yang kualami sendiri gitu. Ketika memang itu tajuknya tour atau memang album atau apa, Iya. masih apapun yang dilakukan di band gitu. Ketika itu ada satu atau dua pihak di luar band yang memang akhirnya ikut ke dalam situ tuh kayak memang ada pertanyaan gitu dari luar. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Loh kok Disponsorin gitu. iya kok disponsorin gitu. Ini maksudnya apa? Ya itu tuh ada gitu dan ku alami gitu. Ya pertanyaan aku pikir kalau ketika pertanyaannya sekedar seperti itu ya anggap saja itu sebuah pertanyaan yang biasa saja. Kok ada yang sponsorin album kamu sih atau ada yang sponsorin produksi album kamu sih. Oh ya nggak masalah karena memang dari kami pihak band sendiri memang mungkin membutuhkan perkara itu gitu loh. Jadi bukan apa ya, bukan dalam konteks yang eksploitatif tapi mutual. Iya. Aku pikir itu jawaban yang lebih bisa mendidik apa ya, bukan mendidik sih, bisa memberikan perspektif yang positif kepada orang-orang. Iya. Aku pikir Iya, seperti itu. Mungkin ya itu hampir sama mungkin kalau menjawab pertanyaannya Pipeng tadi, hampir sama, cuman situasinya yang berbeda, yaitu contohnya kayak mereka itu bawa alat sendiri dan harus punya van, terus akhirnya mengendarai van itu gitu loh. Terus tidurnya ya sama, tidur di tempat teman atau di tempat organisernya itu gitu. Terus ada yang mereka bawain makanan buat para yang ini, jadi hampir sama sebenarnya. Cuman ya itu karena mungkin yang berbeda, mungkin ada sih yang di sini yang band-band yang disponsori tertentu. Kan kalau di Indonesia kan sangat ininya konteksnya hanya rokok ya. Mungkin ada yang paling besar rokok. Kalau di sini tuh beragam gitu loh. Jadi nggak hanya produk-produk itu aja, tetapi di sini memang sudah ada mereka kayak produk-produk organik misalnya, atau mungkin yang lebih sesuatu yang brand misalnya, atau clothing itu juga ada sama apa yang ada di Indonesia juga gitu. Cuman bedanya di Indonesia itu mungkin jauh melimpah ya, karena duitnya rokok mungkin akeh gitu. Mungkin itu yang akhirnya kan dia bisa terlihat gitu bahwa tour aja bisa dibiayai oleh kalau kamu bisa mengajukan sponsor. Mungkin paling itu ya. Kalau konteks sponsor tadi ya aku pikir sponsor kan bisa tidak hanya soal korporat saja, tapi kita bisa mensponsori misalnya itu dari hal-hal yang mutual ya, mungkin seperti tadi. Mungkin Deva mungkin bisa ini soal bagaimana sih band Semarang yang keinginan untuk tour gitu. Bagaimana melihat dari sisi dari kamu ketika band itu memang sudah seharusnya untuk keluar gitu loh, keluar dari kota dan dia harus mendatangi kota-kota tersebut gitu. Gimana menurutmu? Aku mungkin mau jawab dari segi kacamata organizer ya. Maksudnya nggak tahu. Aku ada dua jawaban sih. Tapi mungkin dari segi organizer dulu mungkin yang bisa melengkapi argumen ini gitu. Ya beberapa kali
beberapa kali saya selama setahun ya mungkin setahun ke belakang itu saya menyelenggarakan beberapa gigs atau apa namanya ya acara kecil-kecilan gitu untuk nampung teman-teman yang dari luar kota yang mau tur ke Semarang gitu. Bersama dengan ya kalau saya kendaraannya banyak, maksudnya ada Foodcast kolektif, ada Sud kolektif yang baru ada juga. Terus sebelumnya juga saya punya Space sama Pipeng juga yang apa namanya yang kita juga aktif menyelenggarakan gigs supaya bisa mengakomodir teman-teman kita yang dari luar kota yang mau main ke Semarang. Nah, ini saya mau jawab dari kacamata itu. Well, sebenarnya kalau ngomongin soal sponsor, apalagi kalau band ya, justru sebenarnya kita sebagai organizer yang kita didatangin si band tersebut, maksudnya yang apa namanya yang ketika misalkan sistem kerjasamanya kan ada dua ya, yang saya alami gitu. Ada sistem di mana organizer itu bekerja sama dengan brand yang ada di lokal gitu. Contoh misalnya kata saya berada di satu kolektif tertentu, saya bikin acara di kota Semarang misalnya, saya kemudian kayak apa namanya kayak ya entah itu effortnya adalah kirim proposal dan sebagainya untuk ngajak kerjasama dengan brand. Ada sistemnya di mana, ada juga sistemnya di mana si band ini tuh udah punya sponsor di luar gitu. Jadi dia katakanlah kayak kemarin Bookers saya terima The Jensen sama Lotus dan kawan-kawan, terutama Jensen sih. Jensen kemarin sudah kerjasama dengan salah satu brand clothing di Bandung namanya Hastatiut itu sama Didi. Nah, dia udah punya sponsor gitu untuk jalan tour di beberapa kota gitu. Jadi dia udah langsung disponsorin, udah kamu jalan aja di beberapa kota gitu. Ini tak kasih duit, terus apa sistem kerjasamanya bagaimana itu ya mereka yang tahu. Tapi kemudian kalau dari aku pribadi sebenarnya kayak ketika misalnya dikata aku terima band tour yang dia sudah disponsorin itu jelas lebih mudah gitu. Maksudnya kemudian aku tidak perlu harus mikir panjang gitu kayak gimana mereka penginapannya kayak gimana gitu. Maksudnya yang membiayain penginapannya mereka siapa, terus kemudian kayak apa namanya urusan itinerary atau urusan akomodasi itu setidaknya semisal andai kata pada saat dimana acara saya berjalan ternyata saya rugi, itu kayak kemudian yang penting mereka aman gitu. Maksudnya yang penting mereka punya sango dari sponsornya itu gitu. Tapi kalau misalnya kata kita balik dari segi kacamata, nah ini aku juga baru mengalami karena Mandros itu tahun depan pertengahan tahun juga rencana mau tur, Tigeris juga katanya mau tur di tahun depan. Saya juga udah mulai cari-cari sponsor nih. Maksudnya kayak gimana caranya supaya si band-band ini apa namanya yang saya bantu itu bisa dapat sponsor buat supaya paling tidak akomodasi dan sebagainya ketika kita datang ke kota-kota lain itu paling tidak dari segi biaya akomodasinya terpenuhi gitu. Karena sebenarnya ternyata itu berjalan secara mutual gitu. Maksudnya ketika misalnya kata kita paling tidak dari segi finansial kita save itu kayak kita nggak perlu harus pusing dan kita bahkan bisa jadi tidak merepotkan organizer. Iya, kita bisa memudahkan organizer gitu. Kita bisa Memudahkan organizer gitu. Maksudnya kayak ketika misalnya kata dari segi pendanaan, dari misalnya kata saya selaku brand itu kita udah apa ya, maksudnya kayak sudah paling tidak ada kerjasama dengan brand dan lain-lain yang apa namanya yang kita bisa dapat modal dari situ. Apa namanya kita ya yang nggak akan meributkan hal-hal yang di luar itu. Maksudnya kayak yang penting kita bisa dapat panggung aja, kita udah dapat waktu buat kita main di kota tersebut tuh buat kita udah sangat senang banget. Maksudnya kita udah senang banget, jadi kita nggak perlu mikirin hal-hal lain di luar itu gitu. Jadi kita nggak ngerepotin organizer lokal gitu. Hal baiknya di situ sih. Maksudnya kayak apa namanya kalau tadi konteksnya pembahasannya tentang kerjasama dengan brand, hal baiknya di situ. Nah, cuman masalahnya memang ada beberapa kota yang terutama kalau dari segi kacamata organizer ya, memang ada beberapa kota yang sangat kesulitan buat kita cari sponsor gitu. Maksudnya kayak saya berjejaring dengan teman-teman di Salatiga atau mungkin di Ambarawa tuh yang mereka totally DIY. Maksudnya mereka totally Matisuri ya? Iya, Matisuri. Teman-teman Matisuri itu aku lihat kalau event-eventnya mereka tuh beberapa event belakangan jarang sekali acara kerjasama dengan sponsor gitu. Ya mereka memang mandiri sekali. Jadi kerjasama mereka ya adalah antara mereka selaku penyelenggara dengan band dan dengan venue gitu aja gitu. Selama
selama apa namanya, selama dengan venue-nya mereka oke, terus kemudian dengan band-nya mereka bisa kerjasama dan bisa negosiasi dengan baik, ya udah urusan mereka hanya batas produksi gitu. Jadi gimana caranya mereka cari duit dari tiket, dari produksi, entah itu untuk sewa alat sound system dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu sebenarnya mungkin bisa aja terjadi dan dilakukan di beberapa kota, tapi memang tidak semua kota gitu. Itu Benar. tergantung dari effortnya, tergantung dari ekosistemnya juga gitu. Kayak kemarin waktu saya kapan? Sebulan ya, kurang lebih sebulan yang lalu aku bikin gigs di Semarang sama teman-teman dari Sud Kolektif. Aku terima Rollfest dan juga Brother dari Jakarta. Itu kebetulan pada saat acara itu berlangsung itu aku datangin nih sama anak-anak kolektif dari Purwodadi. Nah ternyata waktu setelah acara kan biasa ya kita minum-minum ngobrol gitu, melingkar gitu di setelah acara, ngobrol-ngobrol bareng. Nah ternyata mereka cerita bahwa Purwodadi ini kota yang ternyata dari dulu sampai sekarang kolektif maupun komunitas musik, dan ya pergerakan atau dinamika musiknya udah lama mati nih. Nah terus kebetulan yang datang Purwodadi iya Purwodadi. untuk Kebetulan oh, yang pada main di acaraku itu teman kolektif ya, kebetulan mereka punya keinginan buat ngelanjutin gitu. Maksudnya mereka punya keinginan buat ngelanjutin, terus mereka tanya-tanya sama teman-teman di Semarang gitu, caranya buat supaya paling enggak semisal oke lah di Purwodadi mungkin susah gitu buat dapat sponsor, tapi gimana sih caranya buat menjalankan sebuah event secara mandiri gitu, hanya mengandalkan dari segi tiketing, terus kemudian hanya mengandalkan dari pendanaan dari segi ya tiketing sama mungkin turunan kecil-kecilan gitu kayak berapa gitu. Tapi itulah kemudian yang jadi poin dari aktivasi dan juga gigs di beberapa kota. Jadi kalau misalnya katakan ngomongin soal gigs, sebenarnya di beberapa kota berbeda sih. Cuman di Semarang ini kondisinya kalau aku lihat sebenarnya memang bagi kita selaku kolektif, selaku penyelenggara sekarang ini bukan lagi mudah sih, tapi lagi gencar-gencarnya teman-teman dari brand atau teman-teman dari teman-teman yang punya duit berlebih lah, atau mungkin punya atau mungkin mereka berada di korporasi tertentu untuk kemudian mereka support acara di lokal gitu, baik itu dari skala festival maupun gigs. Jadi kayak mereka mau terlibat di acara-acara. Bagi saya pribadi sebenarnya aku menyambut itu dengan baik sih. Yang penting kayak pola kerjasama dan sifat mutualismenya yang penting berjalan gitu. Jadi kayak kayak kalau di Semarang kita menyambut baik dengan datangnya brand-brand, dan menyambut baik dengan datangnya pendanaan yang sifatnya tidak hanya datang dari tiketing dan lain sebagainya, tapi dari brand-brand itu. Nah tergantung gimana caranya supaya kita bisa sustain dan bisa saling mutual gitu. Kayak kan memang ada beberapa sentimen gitu. Maksudnya kayak yang dia ngomongin Pipeng tadi kan, kayak ada beberapa sentimen yang apalagi beberapa brand terutama rokok atau yang mereka masih menganggap bahwa sebenarnya kan poinnya kan poin-poin yang dibahas di zaman-zaman dulu sampai sekarang ketika brand rokok itu masuk kan sebenarnya adalah brandingan. Maksudnya kayak kayaknya branding rokok tuh jorok gitu. Maksudnya kayak dari segi branding visualnya itu terlalu lugas dan terlalu mencolok gitu, sehingga itu pertama. Yang kedua, kemudian beberapa talent sebagai artis, sebagai seniman itu merasa disipir dan sebagainya. Nah hal seperti itu yang mungkin saat ini kita pribadi baik dari segi kolektif maupun dari segi band itu perlu mewanti-wanti dan perlu memikirkan jalan tengah gitu, maksudnya supaya bisa jalan. Kemarin di bulan November kemarin sangat berhasil gitu. Jadi saya sama teman-teman Sud Kolektif itu kita kebetulan diajak kerjasama dengan Felix Das. Felix Das itu dia dia orang good school, orang Jakarta, yang kebetulan dia juga dapat commission work dari Jarum, dari Super Musik, untuk mengelola sebuah event tour band gitu. Nah kemudian yang ternyata yang diturin tuh si Rolfes sama Nunradar ini. Missionnya ternyata bagus sih. Ini misi dari event di tiap-tiap kota itu adalah sebenarnya bukan karena untuk promosi materi bandnya atau promosi rangkaian tur bandnya, bukan, tapi adalah untuk mencari jalan tengah bagi gimana sih caranya supaya
si brand-brand rokok, brand-brand yang dia as a founder ya, atau as a pemodal itu bisa berbaur, dan kita selaku kolektif atau selaku apa namanya, selaku ya seniman atau mungkin komunitas dan sebagainya, itu bisa mencari jalan tengah nih. Maksudnya jalan tengah supaya kita sama-sama saling equal itu bagaimana gitu. Dan ternyata berhasil gitu. Kemarin waktu acara meskipun nggak terlalu ramai, tapi kayaknya misi atau tujuan dari event itu berjalan dengan dan terpenuhi dengan baik. Dan itu bisa dipraktekkan dimanapun gitu, karena kita selalu sharing dengan teman-teman kolektif, kita dokumentasi dan sebagainya. Ya, Insight yang bagus tuh dari Deva tuh. ya, Iya, kemudian kalau melihat kolektif mati suri yang di Ambarawa itu sebenarnya bisa menjadi proyek percontohan ya, maksudnya Ya. mereka membangun jaringan dan dengan seseorang yang mempunyai ruang, di mana ruang itu sekaligus untuk tempat berdagang, tapi mempersilahkan teman-teman untuk membuat acara di situ, dan bisa untuk dipergunakan ketika ada band-band tour yang menuju Semarang, dan si kolektif ini mengorganisirkan acaranya. Dan hal-hal yang bersifat sewa atau apa itu ternyata bisa lebih dikompromikan dengan konteks yang lebih mudah, seperti sharing tiket gitu loh. Itu kan mempermudah si organizer, artis yang tampil, dan juga si pemilik tempat. Aku pikir itu salah satu cara yang perlu untuk diadaptasi gitu loh. Tapi jujur sebenarnya kalau boleh jujur ya, cara mandiri buat aku tetap hal yang paling seksi dan paling kuperjuangkan. Maksudnya kayak selalu dari dalam hati itu aku kayak pengen banget punya atau bikin acara yang memang purely tidak kerjasama dengan siapapun selain kita sendiri yang bikin acara dan talentnya gitu. Maksudnya kayak nggak tahu kenapa sifat independensi itu jadi hal yang sangat menjadi tujuan atau Oke. hal yang Jadi konteksnya capai gitu. konteksnya adalah pencapaian ya, maksudnya konteksnya adalah sebuah pencapaian tertentu gitu ya. Mandiri itu buat aku pribadi Menimbulkan kewibawaan tersendiri. iya, jadi kepuasan tersendiri. Iya benar Mas. Iya ya. Aku pikir sih begini ya, kalau dalam konteks aktivisme underground ya, kita ini sudah berada pada fase yang berbeda dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Aku pikir dulu kenapa melawan para korporat besar itu, karena mereka sangat eksploitatif, dan mereka berpikir bahwa tanpa adanya mereka kita tidak bisa apa-apa. Itu kemudian yang menimbulkan peperangan antara yang mempercayai kemandirian dan yang tidak. Aku tuh tidak ada kamu para korporat yang so-called korporat musik besar itu, aku juga tidak mengapa, dan aku bisa mengupayakan untuk mendokumentasikan karyaku sendiri, mendistribusikannya sendiri, dan membentuk sesuatu sistem tersendiri sehingga itu bisa untuk memerangi kamu para kamu korporat yang eksploitatif itu gitu loh. Dan ternyata terbukti sekarang ini berhasil. Ya. Cuman memang kemudian konteks yang elitis, aku tidak tahu istilah yang paling tepat ya. Cuman memang cara-caranya kemudian masih ada yang mengadaptasi korporasi yang eksploitatif itu. Ya. Aku kira kita perlu berbesar hati untuk mengakui itu gitu loh, bahwa ada metode-metode eksploitatif yang masih diadaptasi hingga sekarang. Aku kira kita perlu berbesar hati gitu. Nah, cuman memang bentuknya lebih halus daripada yang dulu. Dulu kasar sekali kalau aku pikir gitu. Seolah-olah mereka itu menguasai, bahwa kalian tanpa aku tuh tidak akan bisa bermusik gitu. Aku dan Garna pernah mengalami kata itu di depan muka sendiri gitu. Kowe nek Didit kira bakal terkenal itu di depan muka kami. Ya enggak apa-apa juga, bukan sebuah masalah juga. Terlepas itu benar atau tidak ya. Terlepas itu benar atau tidak ya.
Tapi ternyata ya pada faktanya aku karo Garnak sampai sekarang tetap bermusik. Kami mau mengupayakan apa yang kami cintai untuk tetap terdokumentasikan dan tersebar. Aku kira jadi omongan itu kemudian salah. Iya. Jadi aku sampai sekarang masih berpikir bahwa jalur independensi itu buat aku masih ranah yang seksi gitu. Masih ranah yang harus diupayakan. Ya aku di beberapa teman di sini baik dari segi kolektif maupun band, komunitas, ya kita bagaimanapun caranya supaya kita bisa tidak gimana cara supaya kita nggak bergantung sama orang gitu. Itu hal yang paling pertama lah yang bisa yang kita pikirkan gitu. Baru ketika misalnya kata memang kita udah kepepet nih, entah itu dari segi waktu, finansial dan lain-lain, baru kita cari jalur-jalur yang sifatnya kerjasama gitu. Itu Aku kira yang ada beberapa konteks sponsorship yang sekarang ini mulai tidak eksploitatif sih. iya mas. Pak. Jadi aku kira kita tidak perlu memelihara kecurigaan, kewaspadaan dan kecurigaan itu kan konteksnya beda ya. Aku pernah bilang itu, maksudnya aku sekarang banyak menemukan kok, maksudnya konteks sponsorship yang sifatnya kolaboratif dan itu saling menguntungkan satu sama lain dan itu konteksnya tidak eksploitatif itu kayaknya juga mulai ada di Semarang gitu. Dan aku pikir hal itu perlu perlu didorong gitu. Aku pikir ya. Mungkin kita coba untuk elaborasi sekaligus kembali dari pembahasan topik sebelumnya gitu, yang awal bahwa ini kemarin tadi kan bahas tentang AK47 dan Tiger Race gitu. Oh ya, Pavlawen. Itu mungkin kita bisa nyambung itu sih. Maksudnya kayak kita nyambung pendanaannya gimana sih? Maksudnya kayak aku juga kepo nih karena jujur aku dan teman-teman di sini di Semarang juga kita ada rencana juga nih. Maksudnya kayak entah itu tour nasional ataupun internasional yang mungkin kita bisa approach di situ. Tapi dari segi pendanaan dulu tuh gimana gitu, teman-teman atau kawan-kawan AK47 dan juga Tiger Race, dari segi pendanaannya sifatnya misalnya kata mandiri itu cara apa ya, cara saving money-nya tuh bagaimana, terus di sana tuh ngapain aja supaya bisa paling tidak itu bertahan hidup dan juga pulang gitu. Itu kan hal yang paling fundamental. Bisa pulang. Iya, kalau dulu sih memang mungkin kalau dari yang Southeast Asia Tour terus sama yang waktu US Tour itu juga itu hampir memang semuanya ada persiapannya supaya supaya tidak konyol gitu loh ketika misalnya sampai sana di suatu tempat dan kita tidak ada cadangan atau emergency dan sebagainya. Itu memang semua itu memang perlu untuk dipikirkan gitu. Terutama yaitu akhirnya pendanaan gitu. Dari pendanaan itu pun semuanya memang bahkan berasal dari merchandise ya. Karena merchandise dan tabungan pribadi ya. Jadi hampir sponsor, misalnya ada sponsor dari clothing pun itu pun juga hanya produk dan ada beberapa yang uang cash gitu ya misalnya, itu pun ya tidak seberapa. Dan saya pikir pun ketika kita bekerja sama dengan mereka ya karena kita kenal dengan mereka adalah teman-teman kami juga dan mereka juga patut untuk kita promosikan juga, dan apalagi mereka membantu juga dalam segala apapun ya, mulai dari persiapan hingga sampai pulang gitu. Memang hampir semuanya memang terutama tim inti itu kan Alfred juga yang juga memberi peran juga selain Pipeng ketika ini semua tur pada 2019 itu berlangsung, karena kita memang sudah sudah dipersiapkan sejak awal, karena mulanya itu adalah turnya Tiger Race yang akhirnya kenapa enggak pas sekalian aku pulang gitu kita bikin aja sekalian, karena memang itu sebenarnya persiapannya pun juga cukup singkat, tapi akhirnya kita paham bahwa ternyata memang Afri dan Depeng bekerja dengan less ya akhirnya pun bisa terjadi sedemikian rupa gitu. Meskipun memang di lapangan kita kan selalu belajar ya,
di lapangan kita harus belajar, oh ini ternyata kita kurang ini kurang itu gitu. Terus ini akan menjadi bentuk bahwa eh, mau apapun pendanaan ya secara mandiri atau mungkin ada kerjasama atau apapun itu memang semuanya itu dari effort dulu, upaya diupayakan 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya pun itu jauh lebih baik gitu loh. Iya, ya. Karena memang kita ada ketakutan untuk membuat perencanaan selama itu 6 bulan setahun ya. Tapi kalau kita kita sesuaikan dengan jadwal, aku pikir setelah itu sisanya kita serahkan kepada alam semesta, pasti akan tetap ini ya bisa langsung. Tapi banyak kan pendanaannya itu dari merchandise ya. Nah dari merchandise dan itu pun ibaratnya kita tuh kayak berrekreasi, berkarya wisata, dan dari uang merchandise itu akhirnya bisa buat nambah biaya-biaya dari perjalanan yang akhirnya kita tuh bisa melalui 5 negara gitu loh dalam 10 hari gitu loh. Iya. Jadi Iya. ketika kita mengalami sesuatu yang kesusahan pada saat itu, kita percaya bahwa nanti kita dokumentasikan karena nanti ini pun akan menyenangkan kita lihat setelahnya gitu. Jadi semangat itu yang juga yang akhirnya bisa kita usung gitu loh, karena pasca tour atau pasca apapun itu nanti kita akan bisa bercerita dari situ gitu. Karena itu yang akhirnya baru saja diupload full video tour Asia Tenggara AK47 dan Tiger Race baru saja kami upload di YouTube gitu. Ya. Tuh Rono. Aku sambil screening ini ya, menyapa ini ya teman-teman dulu ya. Aku kasih beberapa menit untuk menyapa teman-teman yang sudah menyimak dari yang tadi dari awal hingga sekarang. Terima kasih banyak. Nanti yang teman-teman yang ada tertinggal, yang terlewatkan, nanti akan kami re-upload lagi di Instagram dan juga di kanal YouTube-nya AK47 di AK47 Prime. Dan pada Conquer episode yang ke-8 ini kita membahas ngalur ngidul, tapi khususnya membahas tentang AK47 dan Tiger Race ketika kita merencanakan untuk tour gitu ya. Kita melaksanakan tour Asia Kan sekaligus merayakan 4 tahun dirilisnya Loncati Pagar Duri. Aku title diganti wae ora apa-apa. Nanti aja wis karena iki wis satu jam lebih juga. Tapi kita sudah mendapatkan poin dari tapi kita sudah mendapatkan poin ini dari pembahasan tadi. Ada insight dari Deva. Nanti bisa mungkin kesit mungkin sedikit memberi highlight dari apa yang sudah kita bahas tadi, mungkin buat teman-teman yang tadi terlewatkan. Iki monggo. Sayangnya kok malah melenceng dari ini ya, melenceng dari ini kan rencananya tadi kita berempat ingin membahas dan mengupas album Loncati Pagar Berduri yang merayakan ke-4 tahunnya ke-4 tahun perilisannya. Ini ya. Bulan ini Ya. Iya. Lebih tepatnya sebenarnya 6 Desember lalu gitu. Oke. Loncati Pagar Berduri ini bagiku spesial ya. Aku ex anggota dari AK47 dan Loncati Pagar Berduri ini ketika di perbavulan Skriptamanen aku masih terlibat intens dalam perkara penulisan liriknya ya, terutama penulisan liriknya. Dan di Loncati Pagar Berduri ini Garnak sama sekali langsung mengganti secara ekstrim gaya penulisan liriknya. Kalau aku kan cenderung sastrawi gitu ya. Kalau Garnak ini kemudian mengembalikan energi penulis liriknya itu lugas, straight to the point, ala-ala band-band street punk yang tanpa tendeng aling-aling gitu. Walaupun referensinya tetap mumpuni ya, aku bilang
maksudnya background referensi yang dipakai untuk menulis lirik di album Loncati Pagar Berduri ini sangat mumpuni. Frasa-frasa diksi-diksi yang dipilih pun kuat sekali, aku pikir gitu loh. Lemparkan petasan di podium itu, Iya, itu sama sekali omongan di sini ya, RKUHP ini. enggak, Ya. Tidak. Bukan hal yang terpikir sama ini loh. Itu Gitu ya. Ya, aku waktu Kalau- membayangkan ketika seorang elit politik curang sedang ngecipris tentang berbagai banyak kebohongan dan melempar petasan rawit aja di mukanya. Ini kayaknya menyenangkan aja kayaknya yang bayangkannya. Dan kayaknya memang menyenangkan sih. Aku pribadi tahu Alkama 7 dari album ini sih. Dan itu Oh ya. mungkin 2020 kalau nggak salah, 2020. Saya pertama kali mendengarkan Alkama 7 di tahun 2020 dan di album ini. Dan pada saat itu langsung kayak kepikiran apa namanya? Langsung zaman itu tuh kebetulan aku lagi merintis media gitu, media kecil-kecilan namanya Sekali-Sekali Media, yang kemudian aku langsung kepikiran untuk wah, aku harus menginterview Alkama 7 yang ternyata kebetulan baru tahu ternyata Mas Garna di apa namanya nggak di Indonesia, terus kayak apa namanya ya baru tahu itu sih gitu. Waduh, Kita interview ya. hari baru ketemu. Saya interview siapa kan? Oh, nah, dengan kita interview. Nah, sekarang kita yang duluan menginterview Deva. Oh iya. Iya. Terus sama kepikiran. Jadi gini, Serius sih Pak, maksud kayaknya ini ya. Oke, tadi kamu minta aku highlight apa yang sudah kita bahas di live IG ini. Kita memang apa ya, tapi kita lebih kemudian cenderung membicarakan tentang culture tour ya pada band ya. Dan aku pikir itu penting karena di Semarang sendiri seperti yang aku sudah kemukakan tadi itu agak luntur gitu loh, agak luntur. Aku seneng banget sih tadi Deva ini bilang bahwa besok tahun depan Mandor bakal tour gitu. Itu kabar yang gembira sekali. Dan aku Pak, maksudnya aku bersedia membagi jaringanku gimana ketika mungkin di titik ini kamu tidak mempunyai kontaknya, aku akan sangat senang sekali untuk menghubungkan kamu dengan si pihak. Misal di Pekalongan tuh ada satu orang, Rida Sonda itu. Mungkin kamu juga kenal ya. Itu kan dia punya sebuah ruang yang bagus di dekat stadion olahraga utama di Pekalongan, dan itu bisa dipergunakan untuk banyak sekali sih, maksudnya berbagi jaringan itu perlu gitu loh, apalagi untuk kepentingan tur ini loh. Iya. Aku pikir seperti itu. oke ya. Tadi saya sambil saya tambahkan tentang ini ya, tentang bagaimana kita mencoba untuk membangun budaya tur ya. Budaya tur yang dimana mungkin barangkali memang tidak hanya di Semarang, mungkin di kota-kota lain juga. Karena memang sebenarnya itu tur tersebut itu adalah juga selain untuk band juga, kita juga bisa semacam kita itu berekreasi gitu, kita anggap berekreasi dan kita Yang terpenting adalah bertemu secara langsung, dan kemudian dari pertemuan itu bisa menghasilkan narasi atau cerita yang nanti bisa kita ceritakan. Karena barangkali tidak kita perlulah untuk karena kalau misalnya hanya menunggu diundang dari luar kota itu berlaku untuk band yang sudah besar gitu. Karena mereka mungkin memang sudah ada band-band yang memang diundang gitu, atau mungkin diundang itu sebagai bentuk barter, misalnya besok diundang nanti kita undang, begitu sebaliknya gitu. Dan itu pun juga sah saja terjadi dalam berdasarkan pertemanan atau berdasarkan memang kami suka band kamu dan kami ingin melihat kalian berada di kota kami gitu, dan kami akan membuat benefit untuk
konsernya misalnya. Jadi ada banyak cara gitu. Sehingga selain akhirnya dari tour itu, selain kita bisa bertemu secara langsung, itu juga bisa memberikan bingung resonansi dari liris atau rilisan album yang baru saja dirilis itu tuh terdengung dengan organik karena kamu datang di sana, kamu bisa bertemu dan bisa membeli merchandise-nya secara langsung. Jadi aku pikir ini akan bisa menjadi perbincangan yang terus bisa kita bahas di skena atau di tongkrongan kita masing-masing ya. Dan juga mungkin yang terakhir selain itu bisa jadi bisa jadi apa ini tema Kongres Musik Kota sing besok budaya tour ya. Iya. Iya. Ya sih, ya. Oh iya, Sebenarnya itu esensial, Deva. Boleh nambahin nggak sih Mas? silakan. Gimana? Boleh toh? Ya, satu hal sebenarnya yang aku pernah mendapat maksudnya pernah mendapat kritik juga gitu. Ketika kemudian saya dan teman-teman di Semarang gitu sering menerima band-band tour dari luar kota untuk kemudian kita mainkan di Semarang gitu. Kita dapat kritik juga. Kritiknya adalah waduh ini mentalnya defensif sekali. Maksudnya kayak kemudian kita memposisikan Semarang adalah pasar yang lunak untuk diekspansi oleh band-band luar kota yang lain, tapi jarang sekali band-band Semarang sendiri yang kemudian berani tur ke luar gitu. Nah kemarin sebenarnya di Kongres Musik Kota yang kemarin sebenarnya udah dijawab sih sama beberapa kawan gitu, terutama sama si Dennis dari 024 Hardcore, terus ya akhirnya pada speak up semua waktu di Kongres Musik Kota kemarin. Intinya sebenarnya yang saya sepakat adalah bahwa sebenarnya menerima band tour ke kota kita, ke rumah kita tuh tidak semata-mata hanya karena kita baik atau karena apa, tapi adalah untuk menjaga relasi supaya ketika misalnya kata kita datang ke kotanya dia bisa diterima juga gitu. Maksudnya kayak kemudian kita akhirnya memposisikan diri kita supaya kita punya kita memberikan hutang gitu. Jadi kayak kemudian setelah mereka nih pada ngerepotin kita nih, besok tahun depan kalau misalnya mereka tahu ke sana ya tolong ditampani gitu, diterima gitu. Nah, aku dan kawan-kawan di Semarang tuh memposisikan diri kita seperti itu. Jadi Dan itu tidak masalah ketika konteks politik utang budi. Aku boleh menyebutnya seperti itu. Itu diomongkan di awal saja. Jadi ketika si band tour itu akan datang, itu diomongkan di awal. Oke Mas, ini kami menerima, tapi ketika ada band kami yang akan datang sana, tolong nanti diakomodasi ya. Itu hal yang bagus juga sih Mas. Jadi supaya ada mutualisme juga gitu antara kita dengan band yang pada kelas ini gitu. Karena kita kemarin direpotin nih sama band-band A, B, C yang dari luar kota. Besok gantian dong gantian kita misalnya kata atau ada band Semarang, kawan-kawan kita di sini yang ke sana, tolong diakomodir gitu, dibikinkan event dan lain sebagainya, diterima lah kayak gitu. Nah itu ternyata terjadi juga gitu. Maksudnya kayak beberapa kenalan saya gitu atau kenalannya kawan-kawan kami yang kemarin sempat kerjasama dengan kami, akhirnya tahun depan bisa maksudnya tahun depan akhirnya menerima kami di tour di kotanya mereka gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak semata-mata hal ini menjadi hal yang buruk gitu. Asalkan memang kita tahu potensi itu gitu. Jadi kayak kemudian nggak semata-mata kita wah ini ada band bagus ke sini nih, kayaknya seru nih kalau misalnya kita main di sini, tapi kita nggak pikir panjang tentang potensinya, bahwa sebenarnya potensinya adalah ketika kemudian mereka bisa main di sini, ya kita bisa main di pasar mereka juga gitu, kota mereka juga. Nah hal ini yang selalu istilah ininya belajar jaringan ya. Iya, jadi hal ini yang selalu kurawat dari dulu sampai sekarang, sampai bahkan kayak dulu zaman aku dan Bepeng masih di Loop Space, sampai sekarang kita masih merawat jejaring-jejaring yang dulu pada saat kita bikin gigs, pada saat aku dan Bepeng masih punya Loop Space, kita sering menerima tuh band-band tour dari luar kota. Jejaring-jejaring itu yang masih kita rawat, dan alhamdulillahnya mereka masih menyambut baik ketika kata kita tahu atau kita butuh sesuatu gitu dari mereka, yang kemudian kayak outputnya adalah ternyata kita bisa main di sana gitu, ternyata kita bisa main di sini dan lain sebagainya. Mereka juga bisa
Iya. Ketika misalnya kata band-band Semarang itu ada rilisan baru itu kita bisa apa namanya bisa ikut share ke mereka juga kayak gitu. Menyenangkan sih. Hal seperti Begitu ya. Sepertinya asupan gizi di pagi hari yang sudah Kok ketoknya cepet banget Tony. merasa Semua gue ngejar. 1 jam lebih, 1 jam Ya Allah. lebih 120 menit yang kira-kira memang tak akan pernah cukup. Sehingga untuk itulah podcast Komkera akan ada di episode berikutnya, dan terima kasih banyak untuk Deva, untuk Keset dan Tipeng yang sudah memberikan waktu, memberikan renungan pagi untuk kita memulai hari, dan kami pun sangat senang dengan para pemuda-pemuda bersemangat ini yang memberi semangat pagi kepada kita. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di Komkera Podcast berikutnya. Salam. Siap. Salam semuanya. Terima